A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wa ajjal farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, tsubutiyah dan salbiyah. Lalu sifat-sifat Allah yang tsubutiyah ini pun dibagi lagi menjadi sifat zat dan sifat fi'il. Nah, kita katakan bahwa sifat-sifat Allah yang zatiyah itu tak lain adalah zat Allah itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa sifat-sifat Allah itu banyak. Ada hayat, kehidupan, ada ilm, al-ilm, ya, ilmu pengetahuan, ada qudrah, kekuasaan, ada ghina, kekayaan, dan lain sebagainya. Apakah hal ini tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala terdiri dari banyak sifat, sehingga Allah itu murakkab, terdiri dari banyak bagian, gitu ya, banyak unsur. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami katakan bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidak memiliki wujud khariji, ya, wujud nyata, sebagaimana ciptaan-ciptaan ini, ya, alam semesta ini, ya, itu memiliki wujud khariji namanya, wujud nyata di luar. Wujud sifat-sifat Allah itu adalah i'tibari atau zihni, ya, anggapan kita saja itu, dan ada di benak kita. Bagaimana? Gitu ya. Ini penjelasannya lah secara singkat. Seorang manusia saja bisa memiliki banyak sifat atau jabatan, profesi umpamanya, kan. Padahal banyaknya jabatan sifat tersebut sama sekali tidak mempengaruhi wujud kharijinya, wujud nyata dia zatnya itu, ya. Satu orang bisa saja memiliki jabatan sebagai dokter, dosen, dan kepala desa umpamanya, akan tapi orang itu tetap saja satu orang dan tidak ada suatu apapun yang menambah pada zatnya itu, ya, yang merupakan wujud kharijinya, meskipun dia memiliki banyak jabatan tersebut. Kenapa demikian? Karena wujud jabatan atau profesi itu adalah wujud zihni, i'tibari, di dalam akal dan benak kita. Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu alim, maha mengetahui, adalah karena segala sesuatu berada dalam pengetahuan Allah. Kita mengatakan bahwa Allah maha kuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang ia kehendaki, gitu. Kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun, maha hidup, karena Allah memberi kehidupan kepada selainnya, yang membuktikan bahwa Allah sendiri hidup dengan kehidupan yang sempurna tentunya, ya. Ada pula di kalangan ulama Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwa kita mengisbatkan sifat-sifat Allah itu sesungguhnya ialah kita meniadakan lawan dari sifat tersebut, ya. Umpamanya kita mengatakan bahwa Allah itu alim, sebetulnya kita meniadakan jahil atau kebodohan, gitu ya, ketidaktahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan bahwa Allah itu qadir, sesungguhnya kita meniadakan sifat ajz, ya, kelemahan, ketidakmampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian seterusnya. Nah, itu penafsiran lain yang, ya, bagus juga, benar, gitu ya, sama lah
intinya ya. Nah, dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup, maha kaya, dan sebagainya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak memiliki wujud tersendiri di luar zatnya, dan tidak ada suatu apapun yang menambah pada zatnya. Yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berbeda dengan kita manusia yang berilmu, tapi ilmu kita ini bukan zat kita. Nah, ini contoh sebagai pembanding gitu ya, untuk supaya kita bisa membayangkan dengan benar, menangkap, memahami dengan baik bagaimana itu sifat zat dan sifat bukan zat gitu ya. Kita lihat diri kita lah, manusia. Ilmu kita adalah sesuatu yang menambah pada diri kita. Oleh karena itu kita adalah makhluk yang tadinya tidak berilmu, baru kemudian ilmu itu masuk dalam diri kita setelah kita mencarinya ya, dengan berbagai macam cara lah, gitu. Nah, itulah bukti bahwa ilmu kita bukan zat kita. Karena jika ilmu kita adalah zat kita sendiri, maka kita akan sudah berilmu sejak bayi umpamanya, gitu. Dan ilmu itu tidak akan pernah berpisah dari kita selama zat kita masih ada. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya, ya, sehingga hal itu membuktikan pula bahwa ilmu yang kita miliki ini bukan zat kita, meskipun ia berfungsi melalui kita. Inilah yang dimaksud dengan ilmu bukan zat kita, laisa bidzatina, tapi ia berdiri dan berfungsi dengan zat kita, qaimun bidzatina. Ya, ilmu kita ini kan tidak berdiri sendiri, mungkin di samping kita, ada wujud, ini ilmu kita. Oh, dia bekerja, ilmu ini ya, menciptakan, berproduksi, berkarya, apa saja. Kan tidak begitu, ilmu ini berdiri dengan kita, di dalam diri kita, qaimun bizatina. Ya, ilmu itu kemudian berproduksi melalui kita. Nah, itu efektif gitu ya, dengan zat kita. Sebelum membahas lebih lanjut sifat-sifat subutiyah dan salbiyah, ya, terlebih dahulu akan kami bahas sekilas tentang yang dimaksud dengan istilah nafyus sifat atau peniadaan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih berkaitan erat itu ya dengan pembahasan tentang sifat zat. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar bahwa Syiah meyakini nafyus sifat gitu. Sebagaimana di dalam khutbah pertama Imam Ali alaihissalam dalam kitab Nahjul Balagha. Berikut ini kami petikkan ya khutbah Imam Ali tersebut, khusus pada bagian yang berbicara tentang peniadaan sifat atau nafyus sifat ini ya. Beliau berkata, awwalud dini ma'rifatuh wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu wa kamalul ikhlasi lahu nafyus sifati anhu. Ini ya. Yang pertama kali di dalam agama ialah mengenalnya. Kesempurnaan mengenalnya ialah meyakini wujudnya. Ya. Kesempurnaan keyakinan akan wujud Allah ini ya, ialah pengesaannya. Kesempurnaan pengesaan Allah ialah keikhlasan kepadanya. Kesempurnaan keikhlasan kepadanya ialah peniadaan sifat darinya. Gitu. Sebagian orang memahami bahwa berdasarkan khutbah Imam Ali tersebut, Syiah meniadakan dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman seperti itu tentu sangat keliru. Karena akan sangat aneh sekali jika dikatakan bahwa Imam Ali alaihissalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat. Sesungguhnya di dalam khutbah Imam Ali itu ya sudah dijelaskan sifat yang beliau tolak dari Allah itu. Akan tapi karena tidak semua orang dapat menangkap maksud beliau dengan mudah ya, maka sebagian orang salah memahaminya.
Untuk itu berikut ini kami jelaskan bahwa sifat-sifat yang ditolak oleh Imam Ali ialah sifat-sifat yang dikatakan bukan zat Allah, tetapi menambah pada zatnya. Dikatakan bahwa Allah qadirun, Allah itu maha kuasa dengan qudrah, dengan kekuasaan, dan qudrah atau kekuasaan ini bukan zat Allah, tetapi berdiri dengan zatnya, qaimun bizatihi. Demikian pula Allah alim bil ilm, Allah maha tahu dengan pengetahuan, dan pengetahuan ini bukan zat Allah dan berdiri dengan zatnya, gitu. Demikianlah dikatakan bahwa semua sifat Allah itu, termasuk juga kalam Allah, bukan zat Allah, dan masing-masing berbeda dengan lainnya, tetapi semuanya berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat yang seperti inilah yang dinafikan, ya, ditiadakan dan ditolak oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang benar ialah semua sifat itu tidak ada wujud kharijinya, tidak memiliki wujud nyata tersendiri di luar. Yang ada dan yang wujud hanyalah zat Allah. Zat Allah yang alim, zat Allah yang qadir, zat Allah yang hayy. Inilah yang kemudian oleh ulama Syiah disebut sebagai sifat-sifat zat, yaitu sifat-sifat yang merupakan zat Allah sendiri. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya kira hingga di sini dulu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya kita akan mulai masuk ya untuk berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang subutiyah. Nah, satu persatu insya Allah akan kita bahas dan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Walahum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.